Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, pekerjaan lancar, rezeki lancar, selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Allahumma amin. Wabissiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga harapan dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah ia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Berkata yang baik menjadi tanda penting bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Berkata yang baik di era sekarang tentu bukan hanya wilayah lisan, tapi juga tulisan. Menjaga lisan, menjaga tulisan, selalu berkata-kata yang baik, selalu berkomentar yang baik di medsos dan sebagainya adalah menjadi tanda penting bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ada sebuah singkatan yang menarik untuk kita ingat selalu, yakni jamul jajem. Apa itu jamul jajem? Jaga mulut dan jaga jemari. Sebab ada orang yang ketika di dunia nyata semacam ini tampaknya kata-katanya selalu baik, lebih cenderung pendiam, tapi di komentar-komentar di grup-grup WA, di Facebook, di media sosial yang lainnya, tidak nyangka kata-katanya begitu mengalir deras dan sering nyinyir. Nah, ini perlu kita jaga betul. Jamul jajem. Jaga mulut, jaga jemari. Bagaimana kita menjadi orang yang beriman dan itu menyenangkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Itu yang paling penting dari fal yakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik. Bahkan mengingatkan orang lain pun perlu disusun dengan kalimat yang baik. Ada seseorang yang tidak mau ketika diajak untuk menjadi baik, bukan karena diajaknya, tapi cara mengajaknya itu dengan kata-kata yang tidak baik. Saudaraku dimanapun berada, penting bagi kita untuk selalu menjaga kalimat ini, menjaga lisan ini, agar selalu saja berkata yang baik. Di antara kalimat yang sering kadang dianggap biasa oleh di antara kita, padahal itu sangat tidak baik adalah misalnya membicarakan hal yang tidak disenangi oleh saudara kita, yang di dalam agama kita disebut sebagai ghibah. Ketika seseorang melakukan hibah ini, otomatis dia sudah menjauh dari pribadi seorang yang beriman. Itulah kenapa pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika pada saat puasa ada kisah yang menarik untuk kita perhatikan. Di saat sedang puasa itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang. Seseorang ini lapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi,
si fulan dan si fulan ini atau si fulanah dan si fulanah ini tidak kuat puasa, ingin berbuka, apakah boleh berbuka? Kenapa dia tidak kuat puasa? Karena perutnya sakit melilit-lilit katanya. Perutnya sakit melilit-lilit. Lalu Nabi Muhammad SAW memberi seorang utusan ini dengan 2 wadah mangkok atau 2 wadah ember. Mintalah kepada 2 orang itu untuk memuntahkan isi perutnya. 2 ember itu atau 2 mangkok ini kemudian dibawa ke 2 wanita itu. Di depannya, keduanya lalu memuntahkan isi perutnya yang sakit, yang amat sangat itu, yang membuat dia tidak kuat puasa itu. Apa yang keluar dari mulutnya? Darah kental, nanah, dan daging busuk yang baunya luar biasa. Utusan ini kaget menyaksikan seperti itu, lalu ia lari menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan. Apa komentar Nabi Muhammad SAW? 2 wanita itu memang sedang berpuasa. Dia menjaga untuk tidak makan makanan yang bahkan itu halal, tapi dia jaga tidak makan. Tapi justru pada saat yang sama dia malah makan sesuatu makanan yang haram, yakni membicarakan keburukan saudaranya. Kita ingat bagaimana Al-Quran mengkiaskan orang yang hibah seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Begitu buruk hibah itu. Oleh karena itu, mari kita hindari sebagai bagian dari cara kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membicarakan keburukan orang lain. Hibah itu apa? Ada yang mengatakan, loh itu kan apa adanya. Iya, ketika apa adanya itu hibah. Ketika tidak apa adanya itu fitnah. Itu fitnah. Hibah itu segala sesuatu yang apa adanya pada saudara kita, yang kalau ia dengar ia tidak suka. Itu hibah. Itulah kenapa pada suatu lain waktu Nabi Muhammad SAW pernah berpesan bahwa al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih berat daripada zina. Seorang sahabat heran lalu bertanya, mengapa bisa begitu? Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, orang yang zina lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Tapi kalau orang yang ghibah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah belum menerima taubatnya sebelum ia meminta maaf atau dimaafkan oleh orang yang dighibahinya itu. Inilah sesungguhnya berat sekali bagi kita untuk kalau sudah terlanjur melakukan hibah. Penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan ini agar selalu berkata yang baik, berkomentar yang baik. Atau termasuk juga bagian dari tidak bisa menjaga lisan. Misalnya memang tidak berkomentar di media sosial, tapi share keburukan. Tentu itu juga bagian dari tidak bisa menjaga lisan dengan baik. Begitu sahabatku dimanapun berada, mari kita bersama-sama saling mengingatkan, saling mendoakan agar kita termasuk orang-orang yang beriman yang baik, yang bisa menjaga lisan dengan baik, sehingga kita melaksanakan apa yang didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Semoga kita termasuk orang yang selamat, berbahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.